Mitra Pas FM, tiba saatnya kita ikuti bersama kajian Kitab Fikih Fathul Qorib bersama Ustadz Sutrisno LC MPD dari Pondok Pesantren Al Isti'anah, Plangitan, Pati. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti, Pas FM pasti. Bismillahirrahmanirrahim, Mitra Pas FM. Pertama-tama segala puji dan pujian yang milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bersyukur karena dalam kesempatan sore ini kita masih diberikan nikmat, masih diberikan hidayah, masih diberikan kesempatan, kesehatan tentunya, sehingga kita bisa bersama-sama mengkaji tentang fikih dalam program spesial kajian Kitab Fikih Fathul Qorib. Tak lupa juga sholawat ma'asalam kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Baik Mitra Pas FM yang dirahmati Allah, senang rasanya sore kali ini saya Arif Vanili bisa kembali hadir untuk Anda di program kajian Kitab Fikih Fathul Qorib, kajian live ya Mitra Pas, dan tentunya Anda bisa mendengarkannya baik melalui streaming di fanpage kami Radio Spasi Pas, Spasi FM, Spasi Pati, Spasi 2, ataupun juga melalui radio portable Anda. Jadi ada banyak fasilitas bisa Anda dengarkan, baik melalui streaming secara audio saja boleh di www.pasfmpati.com. Anda tinggal pilih mana yang sekiranya Anda nyaman ya. Dan sore kali ini kita membahas tentang fikih ya. Fikih ini merupakan ilmu pengetahuan tentang syariah, pengetahuan tentang hukum-hukum perbuatan bagi orang yang mukallaf yang sudah terperinci berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan Al-Hadis atau Sunnah. Nah, kitab Fathul Qorib sendiri merupakan kitab yang memang cukup populer di kalangan pesantren, yang disusun oleh seorang fuqaha bernama Ibnu Qasim Asy-Syafi'i. Disusun secara ringkas dan sistematis sehingga enak untuk kita pelajari Mitra Pas karena urut ya. Kitab ini merupakan penjelasan dari kitab yang dikarang oleh Al-Qadhi Abu Syuja, yaitu Al-Ghuyah wa Taqrib. Dan sore ini sudah rawuh di studio 1 Radio Pas FM Pati bersama Ustadz Sutrisno LC MPD, pengasuh maksud kami dari Pondok Pesantren Al Isti'anah Plangitan Pati, yang akan membahas tentang siwak atau bersiwak atau siwakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pendengar Radio Pas FM yang berbahagia, sore ini kita melanjutkan kajian fikih Fathul Qorib ala pesantren, membahas tentang siwak. Mudah-mudahan kajian sore hari ini menjadikan berkah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin amin ya rabbal alamin. Faslun fi isti'mali alati siwaki, ing dalem amprih nggunakake alat siwak. Wa huwa utawi siwak iku min sunanil wudhu, setengah sangka pira-pira kesunahane wudhu. Wa yutlaqu lan den mutlakake apa asiwaku siwak ayumdon halimane. Dimutlakno ala ma ing atase perkara yustaku kang den gawe siwakan apa bihi kelawan ma, bayane min arokin sangka kayu arok, wa nahwihi lan sepadane arok. Wasiwaku utawi siwakan iku mustahabun dan sunahno fi kulli halin ing dalem saben-saben tingkah atau keadaan. Jadi pasal di sini menjelaskan tentang menggunakan alat siwak. Siwak itu termasuk bagian dari kesunahannya wudhu. Kan? Siwak artinya membersihkan gigi. Kalau di sini masih redaksi yang zaman dulu, kita menggunakan kayu arok. Kayu arok ini kayu yang memang baunya wangi, atau semisalnya kayu arok. Jadi siwakan itu disunahkan di setiap keadaan. Sebagaimana siwakan ini dianjurkan penuh oleh beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan dari Abi Hurairah, Anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qala,
laula an asyqa ala ummati aw 'alan nasi la amartuhum bisiwaki ma'akuli sholatin. Lamun ingsun Kanjeng Nabi ora beratno ing atase umatku, ora beratno ing atase menungso, bakal tak perintahke ngelampahi napa siwakan. Nah, berarti siwakan ini benar-benar disunahake dening Kanjeng Nabi. Sebagian riwayat qala an-Nabi sallallahu alaihi wasallam la an usolli rakaataini bisiwakin ahabbu ilayya min an usolliya sab'ina rakaatan bi ghairi siwakin. Dawuhipun Kanjeng Nabi salat 2 rakaat sing nganggo siwakan iku luwih apik, luwih didemeni dening Kanjeng Nabi daripada napa salat sab'ina rakaatan 70 rakaat sing bi ghairi siwak. Nah, artinya siwakan ini benar-benar disunahake dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wonten redaksi lain, rakaatani bisiwakin khairun min sab'ina. 2 rakaat dengan menggunakan siwak khairun min sab'ina bi ghairi siwakin. Dawuh Kanjeng Nabi malih napa? Inna siwak maradhatun li rabbi fadlan an konihi mutahhiratun lil fami. Wa qala sallallahu alaihi wasallam asiwaki mutahhiratun lil fami. Dadi siwakan niku iso ndadekake napa rindane Allah Subhanahu wa taala. Iso juga napa membersihkan, jelas-jelas membersihkan apa lil fami, mulut menjadi bersih. Wa siwaku utawi siwak iku mustahabun dan sunahno fi kulli halin. Ing dalam saben-saben tingkah keadaan dimanapun kita berada di waktu apapun ini disunahkan untuk menjalankan apa melakukan siwak. Wala yukrahu lan ora den makruhake apa siwak tanzihan kelawan makruh tanzih illa ba'da zawali kejaba ing dalem sause lingsire srengenge liso imi ketuwe wong kang poso. Jadi siwak tidak dimakruhkan secara makruh tanzih kecuali setelah geser lingsire srengenge bagi orang yang berpuasa. Dari pagi sampai menjelang duhur, ketika sudah masuk duhur, jadi az-zawal gingsire srengenge ketika sudah masuk duhur bagi orang yang puasa ini memang hukumnya makruh melakukan siwak. Lah puasa yang bagaimana fardhon iku fardu aikana au naflan utawa sunah. Baik puasanya itu fardu maupun sunnah, ketika siwakan setelah zawal gingsire napa matahari, maka hukumnya makruh. Wa tazulun dadi ilang apa al karohatu kemakruhan. Kemakruhan bisa jadi hilang bi ghurubi syamsi kelawan amblese srengenge. Nek wis srengenge ambles artinya wis masuk waktu maghrib buka puasa udah hilang kemakruhan. Tapi pendapat yang pertama Kiai Musonep kala wau dipun napa tambahi beda pendapat kalih Imam Nawawi. Wahtarolan milih sinten An-Nawawi Imam Nawawi oleh milih adamal karohati ing ora anane kemakruhan mutlakon kelawan mutlak. Menurut Imam Nawawi baik li shaim tadi ya orang yang puasa fardhon au naflan tidak ada kemakruhan sama sekali, tidak masalah. Wawa utai siwak asiwak tegese siwak. Fi salasati mawadhi'a ing dalem telu pira-pira panggonan iku asyaddu luweh banget apane istihbaban kesunahane. Min ghairiha sangka sakliyane salasah. Jadi siwakan yang pertama tadi disunahkan di setiap keadaan di setiap tempat, tapi ada 3 tempat yang benar-benar disunahkan asyaddu istihbaban daripada 3 tempat ini. Ahaduha utawi salah sijine salasah iku ing dataghayu ril fami ing dalem nalikane berubah cangkem min azmin sangka meneng kang suwe. Yang pertama ketika mulut ini sudah berubah
Artinya baunya berubah sebab berdiam lama. Kila jarene kil huwa utawi azam iku sukutun meneng tawilun kang dawa. Berdiam diri lama. Jadi mulut ini akan menjadi apa? Berubah. Baunya berubah. Ketika seperti ini maka disunahkan, bahkan memang asyaddu istibahban, benar-benar disunahkan untuk bersiwak. Wakila lan jarene kil huwa utawi azam iku tarkul akli ninggal mangan. Azam niku ana kalane meneng suwe, ana kalane napa? Dalam keadaan tidak pernah lama tidak memasukkan sesuatu ke mulut, tidak makan minum, maka mulut ini akan berubah. Baunya akan berubah. Maka disunahkan secara benar-benar sunnah dalam melaksanakan atau menggunakan siwak. Wa inama qala lan angin medine ngendika sapa kaya musonep terusane wa ghairi lan saliyane azam. Dia semula supaya mengku apa azam taghayyurul fami ing berubahe cangkem bigori azmin kelawan tanpa meneng kaakli dirihin kaya mangan kang duweni gondo. Lah memasukkan kata-kata azam selain daripada azam sukutun tawilun tadi, ini juga ketika mulut ini berubah disebabkan akli dirihin, makan sesuatu yang mempunyai bau karihin kang den sengiti. Jadi kadang kita makan, mungkin makan yang biasa, tidak ada bau yang menyebabkan berubahnya mulut ini. Tapi ada kalanya kalau kita makan makanan yang baunya ini menyengat, maka mulut kita akan berubah baunya. Seperti apa? Min songko, bawang, wabasolin lan berambang. Nah, ketika kita makan bawang berambang, maka mulut akan berubah. Ketika sudah berubah, baunya sudah agak kurang sedap, maka disunahkan untuk bersiwak. Wa ghairihi malan sa'aliyane saum wa basol. Wasani utawi kang kaping pindho iku ing dal qiyami ing dalem nalikane jumeneng ail istiqadi tegese tangi minan naumi sangka turu. Sing nomor kalih sing bener-bener dipun sunahake dening Kanjeng Nabi ketika apa? Bangun tidur. Ini jelas mulut ini dalam keadaan bau kurang sedap, maka disunahkan untuk bersiwak. Wasalisu utawi kang kaping 3. Iku ing dal qiyami ing dalem nalikane jumeneng ilas sholati maring salat. Lah ini dasar utama yang paling pokok malah ketika kita mau menjalankan apa salat. Ketika menjalankan salat sampai Nabi dawuh asiwaku napa Sayyidina Ali asiwaku yuzidu fil khifdi wa yudhabu al balgham. Dawuhipun Kanjeng Nabi rakaatani bisiwakin khairun min sab'ina. Lah iki gara-gara napa ketika awak dhewe napa badhe nglampahi salat. Sing salat cuma 2 rakaat nganggo siwakan luwih apik daripada napa salat 70. Khairun luwih apik. Nah, ingdal qiyami ila sholati fardhon aw naflan. Bahkan salat niku napa? Salat fardhu maupun salat napa sunah. Dek salate fardhu, salate sunah, napa kesunahan menggunakan apa? Siwak. Wa ta'akatuna dikukuh apa siwak enten halimane fi ghairi salah sati ing dalam saliyane telu al-mazkurati kang den tutur. Bayane mima song perkara huwa kang utawi mah iku mazkurun den tutur fil mutawwalati ing dalam pira-pira kitab kang den dawakake pembahasane. Artinya selain daripada 3 tempat yang disunahkan itu memang ada pembahasan-pembahasan lain yang diperpanjang pembahasan di kitab-kitab lain. Contoh seperti apa? Qiraatil Qur'ani. Ketika napa kaya dene maca Al-Qur'an. Arep maca Al-Qur'an nggih disunahake napa? Siwakan. Wasfiroril asnani. Dan ketika napa? Kuning-kuninge untu. Dalam keadaan apa? Gigi sudah berubah, tidak menjadi bersih, maka disunahkan juga bersiwak. Wa yusanulan dan sunahake apa ayan wiya ing yen to niat sapa wong bisiwaki kelawan siwakan as-sunata ing kesunahan.
Jadi disunahkan untuk napa ketika kita bersiwak ini memang disunahkan untuk niat napa siwakan. Wa yastakalan ing yen to siwakan sapa wong biyaminihi kelawan tangan tengene wong waya beda alan ngawiti sapa wong bil janibi kelawan arah al aimani kang tengen. Nah ini ada tata caranya bersiwak. Langkah-langkah yang digunakan ketika kita mau bersiwak, ini yang pertama menggunakan tangan kanan. Bil janibi al aimani waya beda bil janibi al aimani. Kebetulan di sini tadi saya membawa siwak ya. Siwak ini menggunakan alat menggunakan tangan kanan. Kemudian caranya wa beda bil janibi al aimani. Dengan arah yang kanan dulu, arah yang kanan. Mungkin ada beberapa ulama cara memegangnya juga berbeda. Ada yang menggunakan cara memegang yang 3 di luar, yang 2 di dalam. Yang jempolnya sama jendeknya di dalam, yang 3-nya di luar seperti ini. Yang arah yang kanan dulu baru arah yang kiri. Min famihi songko mulut teman. Wa yumiro lan entong nglakokake sapa manhu ing siwak ala syakfi halqihi ing ngatasé langit-langite tenggorokane wong. Imroron kelawan nglakokake latifan kang alus. Wala karosi audarosihi lan ing ngatasé penopang gigi gerahan. Jadi walhasil di sini untuk siwakan kalau redaksi di sini pertama menggunakan min arokin, kayu arok. Kayu arok ini memang lentur ada baunya juga wangi. Wanahwihi dan semisal dari kayu arok boleh. Ketika anak-anak santri-santri itu kalau tidak menemukan kayu arok, kalau di sini beli kan biasanya itu di samping atau di belakang pondok itu mengambil kayu pagar pesantren itu ada kayu yang memang lentur, boleh dikupas sehingga bisa digunakan untuk bersiwak. Bahkan untuk mempermudah siwak ini tidak hanya sekedar kayu arok atau kayu-kayu yang wangi, tidak. Bahkan pakaian atau ini ketika kita mau sholat sebelum kita sholat kemudian kita niat siwakan pakai baju kita sendiri, ini diperbolehkan. Yang tujuannya siwak itu untuk membersihkan gigi. Ketika kita menggunakan baju, asal bajunya ini agak kasar, tidak terlalu halus, maka juga termasuk bagian dari siwak, diperbolehkan. Bahkan kalau di sini ada keterangan itu walau nahwa khirqatin au usbu'a ghairihi. Pakai driji tangan tapi bukan jari-jari kita sendiri ya. Jari orang lain ini. Pertama menggunakan baju sendiri atau baju yang agak kasar atau pakai jari-jarinya orang lain yang agak kasar, al-mutasilat. Tapi harus biiznihi. Bikhilafi usbu'i nafsihi, berbeda dengan jari-jari diri sendiri, itu tidak diperbolehkan. Walaupun itu kasar tapi itu tidak termasuk bagian dari siwakan. Loh, apakah mungkin kita minta izin jari-jarinya orang lain? Ini hanya sekadar contoh mudahnya bersiwak, tidak harus menggunakan kayu arok, tidak menggunakan kayu-kayu yang sulit kita temukan, memakai apapun itu bisa. Oleh karena itu, sebagaimana yang disampaikan beliau Nabi Muhammad SAW, begitu besar pahalanya sehingga siwakan dengan menggunakan kayu arok atau selainnya ketika mau sholat pahalanya lebih besar, lebih disukai oleh beliau Nabi daripada sekedar sholat 70 rakaat tanpa menggunakan siwak. Untuk itu dulu. Mungkin nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan bisa kita selesaikan. Terima kasih Mas Ari. Baik, Anda bisa bergabung tentunya ya. Anda bisa memanfaatkan SMS ataupun WhatsApp ya, atau voice note boleh, monggo. Anda bisa masuk di 0295385877
ya. SMS WhatsApp di sana. Voice note Anda boleh ya. Untuk telepon, nah ini berbeda. Anda bisa bergabung di 02953858877. Kita membahas tentang siwak. Tadi disampaikan begitu mudahnya siwak, bahkan ada bab khusus menerangkan tentang siwak karena pentingnya siwak dan pahalanya yang sangat luar biasa. Oke, yang sudah bergabung kali ini dari Mbak Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Fitriani ini menanyakan tentang Ustadz begini, ketika kita bersama umroh, nah ini ada berbeda cara siwak orang Indonesia dengan orang yang ada di Arab Saudi, karena memang ini melihat langsung mungkin Ustadz. Kalau di Indonesia ini kebanyakan satu siwaknya awet. Kalau di Arab saya lihat ini dibikin atau dibuat seperti kuas sehingga begitu keras dia menggosokkannya ke gigi dan saya sempat kaget. Nah, kalau di Indonesia ini kan awet Ustadz. Kayu dibegitukan saja kemudian dipakai untuk seolah untuk membersihkan gigi. Nah, kalau di Arab ini digunakan seperti layaknya sikat gigi. Jadi diserpis-serpis seperti itu, kayaknya dikecek-kecek dulu seperti itu Ustadz. Ini kira-kira seperti apa yang bagus ya? Mohon pencerahannya dari Mbak Fitri Ani. Monggo Ustadz. Terima kasih. Untuk alat siwak ini memang bermacam-macam. Tadi yang secara garis besar itu menggunakan kayu arok, itu memang yang benar-benar disunahkan Nabi. Ketika di Arab di situ memang digunakan seperti puas untuk membersihkan, memang biar bersih sekali giginya, itu enggak masalah. Kalau yang di Indonesia mungkin bisa digunakan berulang kali, itu pun tidak masalah. Artinya begini, natijah tujuan akhir dari siwak itu adalah membersihkan. Baik dengan cara yang digunakan orang Arab langsung, yang memang dipukul-pukul dulu biar nanti bisa membersihkan, itu bisa. Betul-betul Kak sikat kalau ini Ustadz ya? Boleh. Artinya begini, yang di Indonesia yang kita praktekkan ini, yang kita gunakan siwak yang saya bawa ini juga sama. Aslinya ini juga kayu arok, tapi ini juga saya pukul-pukul, tapi nggak terlalu sampai mekar gitu, seperti kuas. Tujuannya memang biar agak lentur. Kalau lentur, kalau seandainya lentur kan mudah untuk digunakan untuk bersiwak. Tapi kalau kok kayunya ini nggak kita pukul, masih kelihatan keras, sulit untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang ada di gigi. Sebenarnya sama. Baik yang digunakan di Arab maupun di Indonesia itu sama, tujuannya, kesunahannya juga sama. Cuma bedanya di situ biar memang benar-benar bisa membersihkan kalau agak lentur dan pecah-pecah. Kalau di sini ya sama juga, tapi mungkin cara membersihkannya agak sedikit berbeda. Saya kira itu. Oke, jadi awet kalau misalkan punya kita ya. Kalau di Arab mungkin umurnya hanya beberapa minggu karena itu pecah-pecah seperti itu, seperti kuas, digunakan seperti sikat gigi, tapi ininya sama. Baik Mbak Fitriani, kalau misalkan belum jelas bisa menanyakan kembali. Kemudian yang sudah bergabung ada Pak Jojo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, artinya tadi yang disampaikan meskipun tidak kayu arok asli seperti oleh-oleh ketika orang berangkat haji dan umroh itu pakai kayu apapun diperbolehkan nggak Ustaz, dan pahalanya tetap sama. Mohon pencerahannya Ustaz. Ya, artinya begini, yang kayu arok ini benar-benar menggunakan kayu arok sendiri itu kesunahan. Kalau ini ada keterangan menggunakan kayu arok sendiri itu ada kesunahan, dan siwakannya juga ada kesunahan. Lebih disunahkan menggunakan kayu arok karena baunya ini sudah wangi. Baunya sendiri sudah wangi. Kalau seandainya kita menggunakan kayu randu atau kayu jati, kayu apa, itu kan keras, tidak lentur, itu pun bisa. Tapi kalau nantinya tidak bisa membersihkan, lah ini, dan bahaya bagi gigi, lah ini yang tidak diperbolehkan. Kalau membahayakan gigi, kalau kita menggunakan kayu apapun, asal di situ kok bisa membersihkan gigi dan sedikit ada baunya, bau wangi, ini yang memang benar-benar disunahkan. Sehingga walaupun tidak mempunyai bau yang wangi, memakai baju pun, kerah baju ini pun diperbolehkan asal kerahnya ini agak sedikit kasar, tidak terlalu halus. Ini juga disunahkan, boleh untuk digunakan untuk bersiwak. Baik, selanjutnya yang sudah bergabung Mas Farid. Ini menanyakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Apa bedanya bersiwak dengan menggunakan sikat gigi? Karena yang sikat gigi ini kan lebih familiar bagi orang Indonesia. Maklum, saya bukan dari pondok, tapi dari lulusan sekolah umum. Pencerahannya menarik ini, monggo. Nah, ini bagus sekali. Tadi belum saya singgung.
sikat gigi ini termasuk mimba di siwak, termasuk bagian dari siwak. Sikat gigi pun ini termasuk bagian dari siwak. Karena tujuan dari siwak sendiri ini untuk menghilangkan kotoran, untuk menghilangkan tuzilu alkohol. Tuzilu di sini menghilangkan sesuatu asfarul asnan, kuning-kuning yang ada pada gigi ini bisa bersih, apalagi dengan menggunakan odol. Ini masuk pada siwak. Tapi ketika kita mau sikat gigi, yang perlu kita tanamkan adalah ayanwiya bisiwak asunal. Kita ada niat untuk melakukan sikat gigi ini, kita niati juga menggunakan siwak. Tidak hanya sekedar tanglip saja, membersihkan ya termasuk sudah bagian dari dari kesunahan, membersihkan badan, membersihkan tubuh agar bersih. Itu termasuk bagian dari ibadah. Tapi kalau kita niati bersiwak, maka sikat gigi pun yang kita lakukan setiap hari ini pun bagian dari siwakan. Karena para ulama sudah memasukkan tidak hanya kayu arok, bahkan ini menggunakan menggunakan beda kasar tadi. Iya, menggunakan fursah. Fursah itu sikat gigi atau makjun. Fursah yang diberi makjun. Jadi sikat gigi yang dikasih odol itu pun masuk pada kategori siwakan. Tapi yang pokok di situ kita harus ada ayan wiya bisiwak asunah. Kita ada niatnya untuk melakukan itu dengan siwakan. Oke, sebenarnya tinggal ngerubah sedikit ya Ustadz. Yang tadinya kita taunya bersikat gigi atau sikatan niatin sun bersiwak. Jadi itu Ustadz langsung. Jadi itu asiwak. Oke, jadi cuman itu saja loh Mitra Pas. Jadi cukup mudah kita di Indonesia, di Pati di Jawa Tengah ini, karena ini adalah kegiatan yang sudah kita lakukan setiap hari, bisa 3 kali atau 4 kali, minimal 2 kali ini. Ini berkaitan dengan yang tadi juga ada yang menanyakan, namanya sama ini dengan jenengan Sutrisno, Mas Sutrisno dari Jaksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Tanya Tat, apakah sikatan dengan sikat gigi sudah termasuk siwakan? Tadi otomatis sudah terjawab, nggih? Atau ingin ditambahi silakan, enggak apa-apa Ustaz. Ya, sama, saya kira sama. Yang penting kita ketika melakukan itu kita niati. Jadi segala sesuatu kalau ada niatnya maka itu akan menjadi ibadah. Seperti itu. Oke. Kemudian yang sudah bergabung dari Mas Mukhlisin atau Pak Mukhlisin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah mendapati beberapa orang ketika sholat tarawih ini Ustaz. Jadi ketika akan niat Allahu Akbar sebelum mengangkat tangan, ini menggunakan baju yang lengan sebelah kiri, kemudian digunakan untuk bersiwak, dan itu dilakukan setiap mau akan mengangkat tangannya di takbir, berarti sebelum niat ini. Apakah ini juga disunnahkan atau memang anjurannya seperti itu, atau apa yang dilakukan atau kesunahan apa ketika akan bersiwak ini? Mohon pencerahannya Ustaz, monggo. Ya, itu yang dilakukan ketika setiap 2 rakaat kan. 2 rakaat sekali salam, dia mau takbir, terus sebelum mengangkat tangannya dia mengambil lengan baju atau kerahnya untuk bersiwak. Dia memang berpedoman pada setiap sholat 2 rakaat dengan menggunakan siwak itu lebih baik daripada sholat 70 rakaat tanpa menggunakan siwak. Nah, dia melakukan itu karena berdasarkan juga selain dari kayu arok, baju, khirqoh, lengan baju atau kerah baju itu pun bisa digunakan untuk siwak. Sehingga ketika dia melakukan itu sebelum takbir diperbolehkan, bahkan pahalanya lebih daripada yang tidak melakukan itu. Nah, berarti dia sudah menggunakan siwak tapi menggunakan baju atau kain. Boleh-boleh dan tidak melanggar aturan, bahkan itu memang yang disunahkan juga kalau memang dia tidak memegang alat siwak seperti itu. Oke, artinya ini bisa dilakukan oleh siapapun, dan ketika panjenengan sudah mengetahui dasar-dasarnya, fikihnya seperti ini, silahkan dilakukan Ustaz. Ya, betul. Oke, yang sudah bergabung kembali silahkan. Anda juga bisa masuk melalui telepon Mitra Pas ya di 0295385877. Untuk SMS WhatsApp di 08527779999101. Yang Diwa dari Jaksa sudah gamblang ya, sudah terjawab. Kemudian yang sudah masuk kembali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Nisa atau Mbak Nisa ini menanyakan,
untuk putri juga sama nggih Ustadz, untuk siwakan ini tidak hanya untuk kaum kakung, mohon pencerahannya Ustadz. Monggo. Iya, itu masuk pada dawuhnya Nabi ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laula an asyqa ala ummati. Ummati ini adalah umatnya Nabi, umatnya Nabi yang memasukkan yang laki-laki maupun yang perempuan, bahkan umat al-au ala nasi, semuanya. Jamaah ini Ustadz ya. Iya, semuanya. Ini semuanya memasukkan baik laki-laki perempuan, semua umat Nabi. La amartuhum bisiwak. Maka kalau perempuan memakai siwak, memang jarang yang menampakkan ketika seorang perempuan megang siwak kemana-mana, ambang siwak. Ini memang terlaku yang biasanya digunakan para masyaikh, orang-orang Arab yang hobi memegang sesuatu di tangannya, baik itu tasbih maupun siwak. Kalau orang Indonesia memang kita lihat ya jarang-jarang juga. Tapi kalau yang terbiasa di pesantren, di situ memang dianjurkan untuk melatih diri, mencari pahala yang lebih besar daripada sekedar sama-sama melakukan suatu ibadah, tapi ada yang lebih afdol. Seperti itu. Oke, kalau misalkan panjenengan malu ya, kalau misalkan tidak bawa kayu siwak, menggunakan lengan baju Anda ya di trik sedemikian rupa supaya tidak kelihatan, tidak apa-apa Ibu ya, yang tadi sudah bergabung. Mas Soleh yang sudah masuk kembali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya pernah mendapatkan informasi katanya untuk siwak ini dilakukan ketika mulut setelah berbicara atau obah. Ya, apakah betul? Mohon pencerahannya Ustadz. Monggo. Untuk kesunahan melakukan siwak ini tadi ada yang salah satu mawadhi, ada 3 tempat yang memang asyadu istihbaban, yang benar-benar disunahkan. Ini dalam kitab yang kecil, artinya ada yang kitab al-mutawalat, artinya yang diperpanjang pembahasannya. Itu pembahasan tidak 3 itu saja, tapi masih ada pembahasan lain. Lah, untuk ketika bicara, yang pasti ketika mulut ini sudah berubah. Ketika sudah berubah, ada bau yang kurang sedap, baik berdiam azam, berdiam diri, ataupun berbicara pun, atau makan sesuatu yang dzirihin karihin, sesuatu yang baunya kurang sedap, ini pun disunahkan untuk bersiwak. Dan tempat-tempat yang lain itu pun banyak sekali yang disunahkan untuk bersiwak. Kalau yang jadi pertanyaan tadi, ketika berbicara pun nanti yang mengakibatkan mulut ini berubah, taghayyuri famin, berubahnya mulut, maka juga disunahkan untuk bersiwak. Seperti itu. Jadi tidak usah nunggu momentum yang pas, apapun dilakukan untuk bersiwak untuk mengejar pahala ini Ustaz ya. Ya, tapi yang pasti itu memang ada tempat-tempat yang benar-benar disunahkan. Beda kalau kita hanya sekedar bersiwak dengan bersiwak yang di tempat yang dikhususkan ketika kita mau melakukan sesuatu yang menjadikan tambahnya amal tadi. Qiraati Qur'anin, seperti kita mau membaca Al-Qur'an, biar mulut kita tidak ada sesuatu yang mengganjal kita membaca Al-Qur'an. Atau ketika kita sholat, itu yang lebih-lebih diutamakan. Baik, Ustadz, kita sudah di penghujung acara. Sebelum kita closing, mungkin ada beberapa penjelasan lagi yang ingin panjenengan tekankan. Silakan Ustadz. Ya, untuk yang pertama tadi, ini kan siwakan min sunanil wudhu, termasuk bagian dari kesunahannya wudhu. Berarti kalau kita mau berwudhu, ini pun disunahkan. Yang pertama, menggunakan siwak. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau kita sudah tahu tata cara ilmu yang kita dapat, berarti kita akan mempermudah sesuatu pekerjaan yang menjadikan tambahnya amal, tambahnya pahala, tanpa mengurangi kegiatan yang pokok. Kita sholat, kelihatannya sama-sama sholat, baik sholat sunnah maupun sholat fardu, sama-sama sholat. Tapi kalau kita ilmu nih, kita kasih ilmu sedikit dengan menggunakan alat siwak, khususnya pada pembahasan ini, maka pahalanya akan berlipat, digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini dulu yang kita sampaikan, mudah-mudahan berkah, ilmunya manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Saya kira ini yang kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pas, pelan-pelan, namun pasti Anda akan mengetahui ya, mulai tentang basic-basic dasar, karena kita belajar fikih. Nah,
Fikih ini merupakan ilmu pengetahuan tentang syariah, pengetahuan tentang hukum-hukum perbuatan bagi orang-orang yang mukallaf. Orang-orang yang mukallaf ini biasanya dikenal sebagai orang yang memang ketiban kewajiban ya, yang terperinci berdasarkan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah atau Al-Hadis. Nah, kitab Fathul Qorib ini merupakan kitab yang cukup populer di kalangan pesantren, banyak disukai karena sudah disusun ya sedemikian rupa oleh seorang fuqaha bernama Ibnu Qasim Asy-Syafi'i, disusun secara ringkas, secara sistematis, dan kitab ini merupakan penjelasan dari kitab yang dikarang oleh Al-Qadhi Abu Syuja, yaitu Al-Ghuyah wa Taqrib, bersama Ustadz Sutrisno LC MPD dari Pondok Pesantren Al-Isti'anah Pelangitan Pati. Anda bisa menyimaknya setiap hari Selasa Mitra Pas dari jam 5 hingga jelang maghrib tiba. Terima kasih untuk kebersamaan Anda, dan Anda bisa share karena ini kami sharekan juga dengan menggunakan audio visual. Kebetulan episode kali ini Ustadz juga membawa contoh dari siwaknya Mitra Pas, cara siwakannya tadi juga sudah sedikit dipraktekkan. Silakan bisa share. Kalau misalkan tadi ada ketinggalan ya, Anda bisa putar lagi dari awal. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan karena kesempurnaan mutlak hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Segala kesalahan dan kekurangan datangnya dari kami sebagai makhluk yang memang diciptakan serba kurang. Saya Arif Vanili beserta kerabat kerja Radio Pas FM Pati pamit undur diri. Informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pas FM, baru saja kita ikuti bersama kajian kitab fikih Fathul Qorib bersama Ustadz Sutrisno LC MPD dari Pondok Pesantren Al-Isti'anah Pelangitan Pati. Sampai jumpa dalam program kajian kitab berikutnya.